Sumatera Selatan. Provinsi yang terkenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini terletak di selatan Pulau Sumatera dan berdiri pada tanggal 15 Mei 1946. Memiliki moto Bersatu Teguh, Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, 241 kecamatan dan 408 kelurahan, serta 2.855 desa. Ibu kotanya berada di kota Palembang. Luas wilayahnya sebesar 9,1 juta hektar atau 4,7% dari total luas daratan Indonesia. Provinsi ini juga memiliki sejumlah sungai besar dan anak sungai. Salah satunya adalah Sungai Musi yang sumber mata airnya dari Bukit Barisan. Maka tak heran, Provinsi Sumatera Selatan juga dikenal sebagai kota perdagangan kala itu. Potensi sumber daya alam dan posisi strategis wilayah menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah yang ekonominya tumbuh pesat di Pulau Sumatera. Namun kini, wajah Provinsi Sumatera Selatan tak lagi mempesona. Murung dan kusam, ibarat tak dapat lagi tersenyum, tertutup kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan, terutama pada lahan gambut, kerap terjadi di Sumatera Selatan. Pantas saja, Bumi Sriwijaya yang juga terkenal sebagai kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara kala itu, memiliki sebaran lahan gambut mencapai 921.095 hektar. Kemarau panjang disertai kehadiran El Nino memperburuk kondisi daerah yang syarat akan budaya dan kearifan lokalnya. Dampak dari El Nino ini memang membuat musim kemarau di Sumatera Selatan itu maju, yang biasanya di akhir Mei sampai Juni, tapi di awal Mei sudah mulai ada terjadinya kemarau. Namun sejak bulan Maret dan April dengan warning El Nino tersebut yang akan lebih kering, beberapa antisipasi sudah dilakukan di tingkat Pemprov melalui BPBD. Nah, di sana kami mensupport informasi perkembangan iklim bulan ke bulan, sampai kemudian nanti bahwa kami menyebutkan puncak kemarau itu ada di Agustus atau September. Memang alam tak pernah bisa ditebak. Beruntung, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi kali ini, dampak asap yang ditimbulkan tak seburuk saat terjadi bencana yang sama di tahun 2015. Hal ini juga dikuatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel sebagai pihak yang bertanggung jawab ketika asap karhutla melanda. Jadi kondisi umum kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan ini dipengaruhi oleh kondisi fenomena El Nino, yang mana dengan adanya El Nino ini hari tanpa hujan yang di Sumsel, terutama di beberapa kabupaten seperti Oki, Muara Enim, itu berlangsung lama. Di Oki, hari tanpa hujan itu berlangsung lebih dari 70 hari, yang mana ini mengakibatkan kondisi kekeringan yang mengakibatkan mudahnya lahan itu menjadi terbakar. Kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan meluas. Tim kesulitan mendapatkan sumber air. Terdapat 2 titik api yang membakar lahan gambut. Kabut asap di wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya makin pekat dan berbahaya bagi kesehatan. Selain faktor cuaca, ada banyak faktor lain yang membuat kebakaran hutan dan lahan di Bumi Sriwijaya terus memerah. Beragam dampak yang ditimbulkan terus bermunculan, memperlambat seluruh sektor di Provinsi Sumatera Selatan agar tetap dapat berkembang pesat.
Penyebab dari kebakaran ini ada dua. Yang pertama ulah manusia dan juga faktor alam. Di mana ulah manusia ini, masyarakat di sekitar hutan itu masih mencari penghidupan melalui membuka lahan dengan cara dibakar dan juga mencari kayu, mencari ikan. Ini juga mengakibatkan dalam hal proses pencarian itu mereka dengan cara dibakar. Dan juga faktor alam. Faktor alam ini karena situasi kondisi hutan yang sudah lama tidak hujan itu mengakibatkan kekeringan. Gesekan-gesekan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api. Hidup memang tak pernah dapat diprediksi. Hanya akibat kelalaian berjuta nyawa terancam musnah karena tangan yang tak bertanggung jawab. Ya, kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan asap tebal dan penuh racun ini juga mempengaruhi kesehatan penduduk masyarakat Sumsel setiap tahunnya. Tak main-main, dampak kesehatan yang ditimbulkan karena asap karhutla membuat masyarakat Sumsel tak lagi bersemangat menjalani hidup. Bahkan masa depan generasi penerus terancam dalam segi kesehatan. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas. Penandatanganan diawali oleh penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Kebakaran hutan dan lahan memang selalu menghantui, mencekam masa depan bumi Sriwijaya. Lalu bagaimanakah dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel? Akankah pemerintahan provinsi bergerak cepat? Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama pada lahan gambut, selalu menjadi masalah serius di Sumatera Selatan. Fenomena ini telah berlangsung sejak bulan Agustus dan masih terjadi saat dilantiknya Agus Fatoni sebagai PJ Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 2 Oktober 2023. Beliau pun segera mengambil langkah cepat dan tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara langsung mengumpulkan para stakeholder yang terkait untuk berkoordinasi dalam penanganan karhutla terutama lahan gambut. Hadirin tiada berduka dari kebakaran hutan dan lahan itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 97, 98 dan di Indonesia tahun 97 terbakar 80.000 lebih hektar lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja pasca dilantik sebagai pejabat sementara Gubernur Sumatera Selatan. Manut akan meninjau lokasi kebakaran untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi kebakaran lahan dan hutan ya. Dan kemudian ini juga sebagai bahan kami mengambil kebijakan dan nanti jam 2 kita akan rapat bersama dengan seluruh tim Satgas yang ada di Pemprov, TNI Polri gabungan, kemudian juga dengan Bupati Wali Kota dan pihak perusahaan-perusahaan terkait dan juga pihak swasta serta masyarakat yang terkait. Kita akan bahas bersama-sama nantinya. Program ini tentunya bertujuan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumsel saat ini. Seperti mengurai benang kusut, segenap jajaran pemerintahan daerah Provinsi Sumsel dengan penuh ketelitian berdasarkan fakta dan data mencoba meramu sebuah penanganan yang tegas demi musibah tak berkesudahan. Program kerja 100 hari ini akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Beberapa analisa pun muncul ke permukaan, mengidentifikasi penyebab kebakaran. Di antaranya adanya aktivitas ilegal seperti pembukaan lahan baru di kawasan lahan gambut. Oleh sebab itu,
perlu adanya pendampingan kepada masyarakat yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan, terutama pada lahan gambut. Kalau sengaja dibakar, biasanya orang yang mau buka lahan. Kenapa? Berpikirnya petani itu biayanya murah. Sekarang kondisi pupuk agak naik. Mereka mau nanam juga susah. Sementara hasil dari pertanian itu juga susah. Ini faktornya sebenarnya kompleks. Makanya nggak bisa diselesaikan hanya satu instansi dalam Pemda. Semuanya sudah kita atur strategi di mana tempat titik api, di situ harus kita serang. Kalau titik api besar berarti perkuatan kita kemana? Karena kalau kemarin tuh ada sampai banyak sekali titik api, berpuluh-puluh titik api. Dan situ harus kita matikan semua. Bahkan, himbauan serupa juga telah digaungkan oleh Dinkes Sumsel untuk mengurangi dampak kesehatan penyakit ISPA yang selalu tercatat di Provinsi Sumatera Selatan. Bermacam kerugian kerap timbul akibat bencana 5 tahunan ini, secara tidak langsung berdampak pada aktivitas warga dan kerugian ekonomi pun kerap dirasakan. Tentu, hal itu menjadi tantangan kita bersama untuk merawat bumi demi masa depan. Cinta ya? Iya. Namanya cinta. Iya dong. Udah mau pulang ya? Ya. Iya. Masuknya dengan panas tuh ya, muntah ya. Tapi ada batuk juga ya. Kalau ada, alhamdulillah ronsennya sih bagus. Ya, kita sudah memberikan edukasi baik melalui media sosial, promosi kesehatan, dan juga sudah ada edaran Kadinkes. Kita sudah berapa kali kami edarkan ke kabupaten kota bahwasanya itu untuk mengantisipasi ini baik di rumah sakit, puskesmas, dan juga tempat-tempat pelayanan kesehatan di Mandiri dan juga Posyandu, bidan desa harus disosialisasikan bahwasanya anak-anak bayi rentan. Jadi hindari kalau untuk keluar rumah ya, baik yang lansia, kalau tidak memang memang benar-benar perlu keluar rumah, dan juga hindari kontak dengan asap langsung. Jadi kalau suasananya agak parah, dia tidak boleh keluar rumah. Dampak parah siklus bencana ini pernah tercatat di data Bank Dunia per tahun 2019. Bank Dunia mengungkapkan total kerugian Indonesia secara global sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan mencapai 5,2 miliar dolar atau setara 72,95 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 0,5% dari produk domestik bruto Indonesia kala itu. Penghitungan kerugian ekonomi ini berdasarkan kebakaran hutan masif yang terjadi di 8 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Papua. Kerugian yang sangat besar akibat kebakaran hutan sejatinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Berdasarkan fakta tersebut, pentingnya penanganan yang berkelanjutan dan sinergi yang solid dengan seluruh stakeholder yang mempunyai peran penting untuk saling bahu-membahu, memutus rantai kerugian yang makin lama makin mencekik. Tak ada satupun penduduk di Sumatera Selatan yang mau hidup dalam kecemasan setiap musim kemarau panjang tiba. Terganggunya aktivitas masyarakat yang terdampak oleh kebakaran hutan kerap menghantui warga Sumsel dari tahun ke tahun. Karena api itu dari kecil jadi besar. Kalau udah makin besar dia dengan bentangan bisa 1 kilo, itu susah. Makanya harus segera kita matikan. Kita lihat satelit, kita atur lagi, baru bisa kita matikan. Ya saya, Kepala BNPB cepat ngasih titik-titik api itu. Kalau saya di hutan, Kepala BNPB ngasih titik api. Bang, titik api sekian. Wah, oke. Berarti pasukan sini yang kita mainkan. Bukanlah perkara mudah mengurai suatu permasalahan yang memang sudah mengakar, tapi bukan berarti mustahil untuk dilakukan.
Sentuhan pemikiran dengan pendekatan yang tepat menghasilkan beberapa strategi untuk penanganan karhutla, terutama pada lahan gambut. Pasca bencana, dalam rangka pencegahan sosialisasi terhadap masyarakat menjadi sangat krusial untuk dilakukan secara berkelanjutan. Respon masyarakat ini terhadap asap, kalau bisa pemerintah ya kita selalu berupaya keras ya. Ada tim dari Polda, dari Gubernur, dari BPBD, dari Danlanut, semua dalam rangka untuk mengatasi kabut asap ini. Ya, tetapi ujung-ujungnya masyarakat lah yang harus kita gerakkan, terutama tokoh masyarakat di daerah, baik di pedesaan, pedalaman. Itu yang harus kita sosialisasikan. Yang selalu kita berikan. Mohon kepada yang punya lahan, ladang, jangan sampai membakar lahan atau baik dekat-dekat gambut itu. Karena penyebab itu awal mulai dari situ. Segala bentuk penanganan karhutla, mulai dari pencegahan dan penanganan keberlanjutan, tentu membutuhkan anggaran yang tidaklah sedikit. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi, menyiapkan ekstra dana untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan dan lahan di sekitarnya, agar masa depan generasi penerus masih dapat bertumbuh kembang dengan optimal, didukung dengan suasana alam yang hijau dan sehat. Besar harapan adanya dukungan dari berbagai pihak yang terkait dalam penanganan bencana di Sumsel terjalin dengan baik. Seperti kata pepatah, membangun kembali justru lebih rumit dari menciptakannya dari nol. Namun itu semua tak menyurutkan niat para satuan kerja bahu-membahu berada di barisan terdepan untuk menangani karhutla. Membangun mental masyarakat untuk tetap tegar dan bersabar tidaklah semudah membalikan telapak tangan, terutama setelah bencana kebakaran hutan dan lahan, terutama pada lahan gambut. Jadi untuk program kerja sendiri kita membaginya menjadi 3, Mbak. Program pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Di mana pada saat pra bencana karhutla kita melakukan sosialisasi, pelatihan maupun penyebaran maklumat, dan juga kita melakukan pelatihan dengan masyarakat untuk menjadi masyarakat tangguh api. Pada saat bencana kita melakukan pemadaman baik itu darat maupun udara, dan juga kita melakukan modifikasi cuaca. Tak heran, pemerintah provinsi merangkainya menjadi sebuah perjalanan indah untuk bisa dijalankan serentak oleh semua pihak terkait yang bertanggung jawab sesuai porsinya masing-masing. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh Pemprov dan seluruh stakeholder yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat Sumatera Selatan. Tindakan cepat penanganan karhutla dalam program kerja 100 hari adalah sebuah hal yang sangat tepat adanya. Beberapa upaya tersebut seperti penyusunan tim tanggap darurat untuk penanganan karhutla. Menyelesaikan masalah memang tak semulus kata-kata. Berbagai tantangan dan kendala selalu ditemui. Di tengah dukungan seluruh stakeholder terkait, Agus Fatoni tetap berjalan maju menangani karhutla demi bumi Sriwijaya. Strategi dan edukasi, bak dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Kita keluarkan patroli, ada anggota. Sekarang kan ada kita perkuatan dari 143 sebanyak 350 orang. Kita masukkan di OKI, OI, lalu di MUBA. Kekuatan itu ada kita patroli gabungan dengan masyarakat, UPD, semua gabungan. Keberhasilan sebuah program diukur dengan adanya indikasi percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta metrik peningkatan kesadaran masyarakat. Kita perlu bersama-sama itu, sehingga kalau semuanya bergerak, kemudian lebih besar lagi energi kita, mudah-mudahan lebih cepat. Maka tadi saya sampaikan penting sekali media untuk memberikan edukasi, sosialisasi. Dan juga perlu dicatat, penegakan hukum juga sudah berjalan,
di kejaksaan dan di kepolisian ya Pak ya, itu juga sudah ada tersangka dan sebagainya. Ini juga perlu diinfokan untuk memberikan informasi bahwa membakar itu juga bisa berdampak ke pidana. Sejatinya, pendekatan dengan metode program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan membuat masyarakat akan lebih menjaga lahan sekitar demi kelangsungan masa depan yang lebih baik, terutama bagi generasi penerus. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan menjadi sebuah hal yang mengancam yang tak bisa dibiarkan. Tak tanggung-tanggung, hukuman tegas terhadap oknum dan korporasi yang lalai menjadi bukti nyata bahwa tindakan pelanggaran harus ada konsekuensinya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Provinsi Sumatera Selatan diberikan hujan yang berkah, hujan yang bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat. Mengadakan sholat istisqa, tujuannya agar bisa segera diturunkan hujan yang berkah sehingga permasalahan karhutla ini bisa teratasi. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan itu bisa mematikan api dan kemudian menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama-sama selama ini. Kita adalah penjaga alam. Saat kita merawatnya, maka sejatinya kita juga sedang merawat masa depan kita sendiri. Penanganan karhutla adalah sebuah perjuangan bersama yang tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga nasional maupun internasional. Alangkah indahnya bekerja bersama tidak hanya untuk generasi kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bersama, kita dapat menjaga alam dan merawat bumi, melindungi masa depan di bumi Sriwijaya.